Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Miss Litka Tiadoraria Buruginting, SM, MSI, selaku dosen mata kuliah seminar manajemen. Pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 5 dengan anggota saya, Stefani Tan, Naswa Adisti, dan Elis Gunawan, akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Live Streaming, Affiliate Marketing, dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Momoyo Cabang Sumatera melalui platform TikTok di Kota Medan. Pada penelitian ini, kami ingin mengetahui apakah strategi pemasaran digital yang digunakan oleh Momoyo, khususnya melalui platform TikTok, benar-benar mempengaruhi keputusan pembelian konsumennya. Next. Pada bab 1, yaitu pendahuluan, pertama-tama saya akan bahas mengenai latar belakang dari penelitian ini. Industri food and beverage di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Seiring perkembangan teknologi, perilaku konsumen juga berubah. Dari yang sebelumnya lebih banyak berbelanja secara langsung menjadi memanfaatkan platform digital. Nah, salah satu platform yang berkembang sangat cepat adalah TikTok. Tidak hanya sebagai media hiburan, TikTok kini menjadi media promosi sekaligus penjualan melalui berbagai fitur seperti live streaming dan affiliate marketing. Momoyo cabang Sumatera juga aktif memanfaatkan TikTok sebagai media pemasaran mereka. Mereka rutin melakukan live streaming sekitar 4 hingga 5 kali dalam seminggu untuk memperkenalkan produk dan berinteraksi dengan konsumen mereka. Selain itu, Momoyo bekerja sama dengan afiliator TikTok untuk mempromosikan produk mereka menggunakan voucher maupun kode promo. Namun demikian, belum diketahui secara pasti apakah variabel-variabel ini, live streaming, affiliate marketing, dan harga, benar-benar berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen Momoyo atau tidak. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan. Next. Selanjutnya adalah alasan pemilihan dari variabel penelitian kami. Variabel pertama adalah live streaming. Alasan pemilihan dari variabel pertama ini adalah karena Momoyo melakukan live streaming sekitar 4 hingga 5 kali setiap minggu untuk memperkenalkan produk dan meningkatkan interaksi dengan konsumen. Lalu variabel kedua adalah affiliate marketing. Alasannya karena Momoyo bekerja sama dengan afiliator TikTok yang mempromosikan produknya menggunakan voucher atau kode promo. Dan yang variabel ketiga adalah harga. Alasan pemilihan dari variabel ketiga ini adalah karena dalam industri food and beverage yang sangat kompetitif ini, harga masih menjadi salah satu pertimbangan utama konsumen sebelum melakukan pembelian suatu produk. Next. Selanjutnya adalah research gap. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan dari hasil penelitian terdahulu. Pada variabel live streaming, beberapa penelitian menemukan adanya pengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Namun, penelitian lain menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Hal serupa juga terjadi pada affiliate marketing, di mana terdapat penelitian yang menyatakan berpengaruh positif, sedangkan penelitian lainnya menyatakan tidak berpengaruh. Perbedaan hasil tersebut menjadi alasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan kembali pada objek yang berbeda, yaitu konsumen Momoyo cabang Sumatera di Kota Medan. Next. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Adapun rumusan masalah penelitian ini terdiri dari 4 pertanyaan. Yang pertama adalah apakah live streaming berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Yang kedua, apakah affiliate marketing berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Yang ketiga, apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Dan yang terakhir, apakah ketiga variabel live streaming, affiliate marketing, dan harga berpengaruh secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Next. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian kami adalah yang pertama menganalisis secara parsial pengaruh live streaming terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, menganalisis secara parsial pengaruh affiliate marketing terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga, menganalisis secara parsial pengaruh harga terhadap keputusan pembelian. Dan yang terakhir, menganalisis pengaruh dari ketiga variabel secara simultan terhadap keputusan pembelian. Baik, sekarang saya akan melanjutkan ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di sini ada beberapa landasan teori yang mendasari penelitian kami. Yang pertama adalah manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran merupakan gabungan dari dua konsep, yaitu manajemen dan pemasaran. Meskipun keduanya berasal dari bidang ilmu yang berbeda, kedua konsep tersebut saling dipadukan dalam suatu kegiatan yang mengintegrasikan fungsi-fungsi manajemen dengan aktivitas pemasaran.
Melalui integrasi tersebut, perusahaan dapat merencanakan, melaksanakan, mengordinasikan, dan mengendalikan kegiatan pemasaran secara lebih efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian ini adalah menurut Sundari dan Hanafi di tahun 2023. Kemudian, yang kedua adalah digital marketing, yaitu pemasaran digital yang merupakan sebuah strategi mempromosikan sebuah produk berupa barang maupun jasa dengan memanfaatkan teknologi digital mulai dari internet, smartphone, gadget, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya. Bila dibandingkan dengan metode konvensional seperti brosur cetak maupun iklan TV, digital marketing ternyata terbukti jauh lebih efektif berkat kemampuannya dalam menjangkau target pasar yang jauh lebih luas dan beragam. Dan teori ini juga didasari oleh Sundari dan Hanafi, namun di tahun 2024. Selanjutnya, keputusan pembelian. Keputusan pembelian adalah suatu proses yang dilakukan konsumen dalam menentukan pilihan produk yang dimulai dari pengenalan kebutuhan atau masalah, dilanjutkan dengan penilaian terhadap berbagai alternatif, hingga akhirnya memilih produk yang dianggap paling mampu memenuhi kebutuhannya. Teori ini didasarkan oleh Adrian di tahun 2022. Live streaming. Live streaming adalah penyiaran audio dan video secara langsung melalui internet yang memungkinkan interaksi real-time antara penjual dan konsumen, dan teori ini berdasarkan oleh Paul Richard di tahun 2021. Kemudian ada affiliate marketing. Menurut Erwin et al. Di tahun 2023, affiliate marketing merupakan metode pemasaran yang melibatkan pihak ketiga untuk mempromosikan produk dengan sistem komisi berdasarkan hasil penjualan. Kemudian ada harga. Harga merupakan nilai yang ditetapkan pada suatu produk atau jasa sebagai hasil dari proses analisis, perhitungan, dan penelitian yang mendalam, serta mempertimbangkan berbagai risiko yang mungkin dihadapi dalam pengambilan keputusan. Teori ini didasarkan oleh Sari et al. Di tahun 2021. Kemudian penelitian kami juga merujuk pada beberapa penelitian terdahulu, yaitu berdasarkan Solika et al. Di tahun 2024, ada juga Anindasari dan Trenggono di tahun 2023, ada juga yang dari Imron et al. Di tahun 2024, Wang dan Musa di tahun 2024, Widodo dan Napitupulu di tahun 2023, dan Novilia et al. Di tahun 2024. Selanjutnya akan dijelaskan kerangka konseptual oleh teman saya. Selanjutnya ialah kerangka konseptual, di mana kerangka konseptual ini menunjukkan bahwa live streaming, affiliate marketing, dan harga merupakan variabel independen yang diduga mempengaruhi keputusan pembelian sebagai variabel independen. Nah, penelitian ini dilakukan secara parsial maupun simultan. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah pengembangan hipotesis, di mana penelitian ini didasarkan pada kerangka konseptual sebelumnya, di mana terdapat 4 hipotesis, yakni hipotesis pertama hingga hipotesis ketiga, yakni live streaming, affiliate marketing, dan harga, menyatakan bahwa masing-masing variabel independen berpengaruh secara positif terhadap keputusan pembelian. Sedangkan hipotesis keempat, yakni live streaming, affiliate marketing, dan harga, menyatakan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh secara simultan. Selanjutnya ialah bab 3, di mana bab 3 ini membahas tentang metode penelitian. Di mana penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan populasi seluruh konsumen Momoyo cabang Sumatera cabang Sumatera di Kota Medan yang aktif menggunakan TikTok. Kemudian penelitian ini juga menggunakan teknik sampling yang digunakan ialah purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden berdasarkan pada rumus Lemaitre. Yang selanjutnya ialah teknik pengumpulan data, di mana penelitian ini memperoleh datanya melalui kuesioner online menggunakan Google Form dengan skala Likert 1-5. Kemudian dalam penelitian ini responden harus berdomisili di Kota Medan, memiliki akun TikTok, dan pernah membeli produk Momoyo melalui affiliate maupun pernah menonton live streaming Momoyo cabang Sumatera. Selanjutnya ialah teknik analisis data, di mana penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS dengan tahapan yang pertama analisis deskriptif, yaitu melalui nilai minimum, maksimum, standar deviasi rata-rata, nilai rata-rata, standar deviasi, variasi, rentang, stochastic coefficient. Kemudian
uji instrumen penelitian, yakni melalui uji validitas, dan uji reliabilitas. Tahap selanjutnya ialah uji asumsi klasik yang terbagi atas 3, yakni uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heterokedastisitas. Tahap keempat, yaitu analisis regresi linear berganda. Dan terakhir ialah pengujian hipotesis berdasarkan uji statistik T, uji statistik F, dan koefisien determinansi. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai proposal penelitian ini. Sekian, terima kasih.